Kata orang, rumah sakit adalah tempat orang sembuh. Tapi di tempat ini, justru banyak yang tidak pernah. Banner-banner pergi. Mereka bilang, ada satu ruang yang tidak boleh dibuka. Ruang 13. Karena, sekali kamu masuk, kamu tidak akan keluar sendirian. Simak cerita ini sampai habis, dan lihat sendiri. Kenapa sampai sekarang, ruang 13 di rumah sakit itu masih dikunci rapat. Rina merupakan seorang perawat muda yang baru berusia 25 tahun dan ia baru saja diterima bekerja di rumah sakit itu setelah sebulan orientasi di siang hari. Malam itu adalah shift malam pertamanya. Langit sedang hujan deras, jalanan licin, dan suasana rumah sakit terasa sunyi. Dari luar, bangunannya masih berdiri kokoh, tapi cat dindingnya sudah mulai terkelupas. Dan di beberapa bagian koridor, lampu berkelap-kelip, seperti tak sanggup menahan waktu. Begitu Rina melangkah masuk ke ruang perawat, seorang wanita berusia 40-an menyapanya. Namanya Sari, perawat senior yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Kamu Rina ya? Malam pertama nih. Rina mengangguk. Santai aja, asal kamu nggak jalan-jalan sendirian ke lorong belakang. Kamu aman. Rina hanya tersenyum kikuk, tidak mengerti maksudnya. Shift berjalan tenang. Beberapa pasien sudah tidur, monitor detak jantung berdetak perlahan. Rina duduk di meja jaga, mencatat suhu pasien. Tapi, semakin larut malam, suasana makin aneh. Rina mendengar suara seperti troli besi yang sedang didorong dari arah lorong belakang. Bunyi rodanya berdecit panjang. Ia menengok ke arah sumber suara. Lorong itu gelap, hanya ada satu lampu neon yang berkelip pelan. Rina mencoba memastikan ke Sari. Bu, di lorong belakang itu masih ada pasien? Ya, Sari menatapnya dengan ekspresi dingin. Nggak ada, jangan kesana Rin. Pintu ujung lorong dikunci, tapi saya dengar kayak ada yang dorong troli. Kalau kamu dengar suara itu, biarin. Aha, jangan ditanggapi. Jawaban itu membuat bulu kuduk Rina merinding. Tapi rasa penasarannya lebih besar. Tiba-tiba listrik padam. Semua ruangan gelap gulita. Hanya lampu emergensi berwarna merah yang menyala. Dari bangsal 3, terdengar suara pasien berteriak panik. Suster, suster, ada orang lewat. Suster, tolong. Jangan biarin dia masuk. Rina berlari menuju bangsal, menenangkan pasien. Tapi di ujung ruangan, ia melihat bayangan perempuan berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang dan seragamnya bukan seperti seragam perawat modern modelnya lama seperti pakaian tahun 90-an. Putih kekuningan, sedikit gosong di ujung lengan. Perempuan itu perlahan berjalan menjauh, menuju lorong belakang. Rina ragu, tapi langkah kakinya tetap mengikuti. Setiap langkah terasa berat, udara makin dingin, dan bau menyengat seperti obat terbakar mulai tercium. Pintu itu tertutup rapat, tapi saat Rina mendekat, pintu itu membuka sendiri. Di dalam ruangan, semua dindingnya menghitam bekas terbakar. Ada satu ranjang pasien di tengah ruangan, terbakar sebagian. Di sudut ruangan, tergeletak troli besi tua dengan bekas gosong, dan di lantai ada nama yang tergores samar dengan darah kering liana. Rina menelan ludah. Lampu emergensi redup menyoroti bayangan. Seseorang berdiri di ujung ranjang. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya hangus sebagian, tapi senyumnya aneh. Lembut, namun menyeramkan. Kamu pengganti aku ya? Rina terpaku. Sebelum sempat menjawab, listrik tiba-tiba menyala kembali. Dan sosok itu hilang. Tapi, yang membuat Rina membeku, di papan data pasien di dinding, tertulis nama Rina A, ruang 13. Padahal itu namanya sendiri. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Tapi sejak Rina melihat namanya tertulis di papan pasien, ruang 13, hidupnya tak pernah sama lagi. Rumah sakit itu mulai menunjukkan sisi yang tidak seharusnya terlihat oleh manusia. Rina tidak banyak bicara.
Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Saat briefing pagi, ia hanya diam memandangi papan daftar pasien. Sari, perawat senior yang semalam bersamanya, memperhatikan dari jauh. "Rin, kamu kenapa? Pucat banget. Kamu nggak tidur, Bu? Semalam, saya ke lorong belakang. Pintu yang katanya dikunci itu kebuka. Kamu bilang apa barusan? Saya lihat ada perawat. Bajunya kuno. Dia bilang saya pengganti dia. Terus, di papan pasien, ada nama saya di ruang 13. Sari langsung menatap tajam. "Rina, dengar baik-baik. Kalau kamu masih pengen kerja di sini, jangan pernah sebut nama itu lagi. Dan jangan ke ruang 13. Tapi Bu, siapa sebenarnya perawat itu? Udah, lupakan. Anggap aja mimpi." Namun dalam hati Rina tahu, itu bukan mimpi. Bau hangus, bayangan di lorong, dan tulisan Liana di lantai. Semua terasa nyata. Rina tidak bisa menahan rasa penasaran. Setelah semua pasien tertidur dan Sari keluar untuk membeli kopi, ia diam-diam masuk ke ruang administrasi yang berdebu. Tumpukan map dan arsip lama berserakan di lemari besi. Ia menyalakan senter dari ponselnya, main kari-kari catatan apapun tentang ruang ke-13. Beberapa menit kemudian, ia menemukan satu berkas tua berwarna coklat. Di dalamnya tertulis, "Laporan insiden kebakaran 17 Mei tahun 1998. Rina membuka pelan, tulisan tangannya gemetar, membaca isinya. "Terjadi kebakaran di ruang 13 akibat kebocoran oksigen. Satu pasien meninggal dan satu perawat bernama Liana Widyaningsih turut terjebak di dalam ruang tersebut. Jenazah ditemukan dalam kondisi hangus. Namun, posisi tangannya masih memegang troli pasien. Di bagian bawah laporan itu, ada catatan tangan kecil yang disensor spidol hitam, tapi masih bisa terbaca sebagian. Salah bukan di pihak perawat, tapi untuk menutup nama baik rumah sakit." Rina menelan ludah. Jadi, selama ini, suster itu bukan pelaku, tapi korban. Pukul 00,15, Rina kembali ke meja jaga. Mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba, lampu di ruang pasien berkelap-kelip. Dari monitor CCTV kecil di meja jaga, terlihat satu tempat tidur pasien kosong. Namun, tirainya bergerak pelan, seperti ada seseorang di baliknya. Rina mendekat dengan hati berdebar. Saat membuka tirai, terbaring seorang perempuan tua dengan kulit tubuh penuh luka bakar. Perempuan itu memandang Rina dengan mata sayu. "Suster, tolong, air." Rina segera mengambilkan segelas air dan membantu wanita itu duduk. Ame rasa iba, tapi heran. Karena wajah pasien itu belum pernah ia lihat sebelumnya. "Ibu dirawat di ruang mana ya? Aku baru datang." "Mereka nggak catat namaku." Rina terdiam. "Pasien tanpa data masuk rumah sakit? Tidak mungkin." "Ibu, saya lapor dulu ke bagian administrasi ya." "Jangan," seru perempuan itu, dan berkata lagi. "Dia marah kalau aku bicara." "Jangan biarkan dia marah lagi, Nak. Jangan." Seketika, lampu mati total. Suara alat medis berhenti. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jam dinding dan napas berat. Dari arah jendela, Rina melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Ia mendekat, dan di kaca terlihat pantulan suster Liana. Wajah hangusnya menatap tajam, tapi kali ini matanya basah seperti menangis. Rina memundurkan langkah dengan tubuh gemetar. Ketika lampu kembali menyala, perempuan tua itu sudah hilang. Ranjang kosong, gelasan air tumpah ke lantai, dan termometer di meja menunjukkan suhu 3 derajat Celcius. Rina berlari ke ruang jaga, memanggil Sari. Namun sebelum ia bicara, Sari hanya berkata pelan, "Rin, kamu lihat perempuan tua, kan?" Rina mengangguk. "Dia bukan pasien." "Siapa, Bo?" "Arwah korban kebakaran yang dulu diselamatkan oleh Suster Liana. Sejak malam itu,
Dia sering muncul tiap kali ada perawat baru yang menanyakan ruang 13. Malam itu, Rina sadar, apa yang ia lihat bukan sekadar gangguan. Ada sesuatu di rumah sakit itu yang belum selesai. Seseorang yang tidak bersalah, tapi dikurung oleh kesalahan orang lain. Dan setiap perawat baru adalah peringatan bahwa arwah itu belum menemukan keadilan. Namun Rina belum tahu bahwa yang ia hadapi bukan hanya roh Suster Liana. Ada seseorang yang sengaja menyembunyikan kebenaran. Dan malam itu, Rina tahu semuanya belum berakhir. Sudah 3 malam bercurit-curit, Rina tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara troli besi berdecit di lorong belakang. Dan kadang, bisikan lembut di telinganya. Kamu pengganti aku. Kan, di siang hari, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan Rina. Ia tampak pucat, lemas, dan mudah melamun. Namun Sari, perawat senior, hanya bisa berkata pelan, "Ring, kalau kamu nggak kuat, pindah aja ke shift pagi. Rumah sakit ini nggak cocok buat orang yang punya rasa ingin tahu terlalu besar." Tapi, rasa penasaran Rina sudah terlalu dalam. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Suster Liana dan kenapa arwahnya masih gentayangan. Malam berikutnya, sekitar jam 11:30, Rina memberanikan diri menemui Pak Seno, penjaga malam tertua di rumah sakit itu. Pria itu dikenal jarang bicara, tapi banyak orang percaya. Dialah satu-satunya saksi hidup dari tragedi kebakaran tahun 1998. Di pos jaga, hanya lampu minyak yang menyala redup. "Pak Seno, saya mau nanya sesuatu," kata Rina pelan. "Tentang siapa?" "Suster Liana." Pak Seno diam, pandangannya kosong menatap ke arah lorong belakang. Suara hujan di luar menambah sunyi malam itu. "Nah Rina, kamu lihat dia?" "Ya." Rina mengangguk. "Dia datang karena kamu buka ruang itu. Saya cuma mau tahu, kenapa arwahnya masih di sini?" Pak Seno menarik napas panjang, lalu mulai bercerita perlahan. "Waktu itu, tahun 98, saya jaga malam di sini. Ada kebakaran di ruang 13. Oksigen bokor dan api nyambar cepat. Semua orang panik, kecuali satu orang, Suster Liana. Dia masuk ke ruang itu buat nyelamatin pasien, tapi pintu dikunci dari luar. Katanya buat mencegah api nyebar. Waktu api padam, cuma sisa arang dan bau daging gosong. Tapi anehnya, sampai sekarang, setiap malam tanggal 17 Mei, suara troli masih kedengeran." Rina menahan napas. "Siapa yang ngunci pintunya waktu itu?" "Pak, dokter jaga malam," kata Pak Seno. "Tapi," katanya, "kesalahan Liana, bukan dia," kata Pak Seno. Pak Seno menatap Rina dalam-dalam. "Dia nggak marah sama kamu, Nak. Dia cuma mau orang tahu kebenaran." Rina tidak ingin arwah itu tersiksa lebih lama. Dengan bantuan Pak Seno, ia memutuskan untuk melakukan doa kecil di ruang 13, tempat kejadian kebakaran dulu. Pukul 00,45, mereka berdua membawa bunga melati, air suci, dan selembar foto lama yang ditemukan di arsip rumah sakit. Foto itu memperlihatkan beberapa perawat, dan di ujung kanan ada Suster Liana yang tersenyum samar. Begitu mereka membuka pintu ruang 13, hawa dingin langsung menyelimuti seluruh tubuh. Suhu terasa jatuh drastis, dan lampu emergensi menyala sendiri, walau listrik mati. Pak Seno menaruh bunga di atas ranjang gosong. "Bu Liana, kalau ibu masih di sini, kami minta maaf. Kami tahu ibu nggak bersalah." Rina menunduk sambil berdoa, namun tiba-tiba ranjang itu bergetar pelan. Dari arah dinding muncul bayangan perempuan berambut panjang. Wajahnya separuh gosong, separuh utuh. Matanya menatap tajam, tapi air matanya mengalir. "Aku cuma mau mereka tahu, bukan aku yang salah. Aku mau pergi, tapi dia belum biarkan aku." Suara itu pelan, tapi membuat darah Rina berhenti mengalir, selolala tubuhnya membeku. Rina beranikan diri bertanya, "Siapa yang belum biarkan ibu pergi?"
Tiba-tiba, alarm kebakaran berbunyi keras. Padahal, tidak ada api sama sekali. Lampu-lampu menyala dan mati bergantian. Udara berubah panas, seperti ada yang marah. Bayangan di depan mereka mulai bergetar dan berteriak. Dokter itu, dia yang Mengunchiko. Tiba-tiba, dari arah lorong belakang terdengar langkah cepat seseorang datang. Sari, perawat senior, berlari masuk. Wajahnya panik. "Rina, kamu ngapain di sini?" Keluar. "Bu, Suster Liana, dia bilang yang ngunci itu dokter." "Diam, kamu gak tahu apa-apa." Rina menatap wajah Sari dan menyadari sesuatu. Sari terlihat jauh lebih tua dari usianya. Matanya merah, tangannya gemetar, dan di bawah lengannya terlihat bekas luka bakar lama. "Bu, ibu ada di sana waktu kebakaran itu?" "Ya." "Cukup," bentak Sari. "Kalau kamu buka masa lalu itu, kita semua bakal kena kutukan yang sama." Tapi tiba-tiba, bayangan Suster Liana muncul di belakang Sari. Wajahnya murka, api menyala di sekeliling ruangan. "Kamu yang biarkan aku mati." "Aku disuruh. Aku cuma nurut," teriak Sari ketakutan. Dia bilang, "Aku harus kunci pintunya demi keselamatan pasien lain." Suara Suster Liana berubah keras dan bergema. "Kamu selamat, tapi aku terbakar hidup-hidup." Rina menangis ketakutan tapi juga iba. Ia menatap Liana dan berkata pelan, "Suster, semua sudah tahu sekarang. Ibu sudah bebas, lepaskan semuanya." Bayangan itu menatap Rina lama, lalu perlahan tersenyum. "Terima kasih, Nak. Jaga tempat ini baik-baik, jangan biarkan mereka lupakan aku." Lalu sosok itu menghilang dalam cahaya. Suara alarm berhenti, bau hangus lenyap, dan udara kembali hangat. Seminggu kemudian, ruang 13 resmi dibuka kembali dan direnovasi menjadi ruang rawat anak. Rina dipindahkan ke bagian administrasi. Namun setiap malam, ia masih sering menatap CCTV rumah sakit itu. Kadang, di salah satu layar, terlihat seorang perawat tua berjalan di lorong sambil membawa troli. Tenang, tidak menakutkan, seolah hanya memastikan semuanya baik-baik saja. Suatu pagi, Rina mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Terima kasih, sudah menemaniku malam itu." Rina hanya tersenyum kecil, lalu mematikan ponselnya. Tapi sebelum layar gelap, di pantulan kaca meja kerjanya, ia melihat bayangan seseorang di belakangnya. Perawat berseragam putih kusam tersenyum lembut. Dan cerita pun berakhir. Dari kisah ini kita belajar satu hal. Rumah sakit bukan tempat yang harus ditakuti. Di balik setiap lorong yang sepi dan kamar yang gelap, ada perjuangan, ada doa, dan ada banyak orang yang berusaha menyelamatkan nyawa. Kadang, kisah-kisah mistis muncul bukan karena arwah jahat, tapi karena ada jiwa yang belum sempat tenang, menunggu kebaikan dan kejujuran ditegakkan. Jadi, kalau kamu berada di rumah sakit suatu malam, jangan takut. Ucapkan doa dalam hati, dan percayalah, di sana ada lebih banyak malaikat yang bekerja daripada hantu yang menakuti. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk cerita misteri lainnya. Karena setiap cerita punya sisi manusiawi yang bisa kita pelajari.